Kemarin kita udah cobain mobil ini, Mitsubishi X-Force di Gias 2023. Tapi itu kan arena ya jalannya mulus, paling cuma polisi tidur dikit-dikit. Sekarang kita di Bridgestone Proving Ground, ada acara Mitsubishi buat test drive mobil ini lagi. Nah, bedanya jalanannya lebih variatif, ada yang bergelombang, ada yang kasar, bahkan ada juga yang dibasahin buat kita cari tahu gimana karakternya di jalannya lebih variatif. Cek video ini. Ya, sebelum kita nyetir, kita rekap dulu ini mobil apa sih. Jadi, ini adalah subcompact crossover dari Mitsubishi dengan mesin 1500 cc 4 silinder non turbo. Jadi ini mesin kurang lebih sama kayak Xpander, dan sama kayak Xpander juga dia punya feature active wheel control buat roda depannya, penggerak CVT, dan dia di-develop khusus untuk pasar Asia Tenggara atau ASEAN. Mobil ini tampang depan belakangnya keren banget, sampingnya ya so-so. Dan bagian dalam dia pakai interior atau dashboard yang berbeda dengan Mitsubishi lain, katakanlah Pajero Sport, Xpander, dan Xpander Cross. Jadi nggak berasa salam satu dashboard kayak Honda gitu kan. Nah, sekarang kita mau cobain mobil ini, langsung test drive. Ya, jadi sekarang kita langsung test drive si Mitsubishi X-Force. Nah, jadi kalau misalnya kita kemarin udah test drive di Gias dengan apa ya, area yang relatif mulus dan nggak terlalu realistis, ini kondisi aspalnya lebih realistis sama jalanan kita. Kita dapat 3 putaran. Pertama kita coba, ini ada tikungan, radiusnya gede, belok di kecepatan 60. Ya, body rollnya sih minim ya, body controlnya bagus, bodinya nggak banyak goyang. Tapi di kecepatan ini emang sedikit kedengeran kalau suara-suara dari kolong, terutama suara ban itu masih agak masuk dikit. Nah, sekarang kita ke jalanan yang beton. Kita coba kenyamanan sama NVH-nya, noise, vibration, sama harshness-nya. Masuk jalanan beton. Kecepatan 70. Suara masih agak masuk dikit, dan bantingannya memang stiff, tapi kalau dibilang kasar juga enggak loh. Bantingannya kaku sih, cuma kalau dibilang kasar ya nggak sampai ke taraf kasar loh. Ini masih enak, masih lumayan bisa ditoleransi. Tapi jangan bayangin ini kayak Xpander yang lembutnya itu ya, beda. Jadi tadi kebetulan ada presentasi dari orang Mitsubishi, dan gue senangnya mereka adalah cukup terbuka dan berjiwa besar gitu. Mereka mengakui emang ini settingannya bisa terasa beda dengan Xpander. Kenapa? Karena biarpun jenis atau desain suspensinya itu sama, ada sedikit perubahan di bagian katup suspensinya atau apa gitu. Dan juga ini kan mobil wheelbase-nya beda, sama bobotnya beda sama Xpander. Jadi itu yang mempengaruhi perbedaan bantingan antara X-Force sama Xpander. Nah, sekarang kita ada di di depan itu ada track slalom yang kita bisa coba, dan kita coba dalam 2 kali. Yang pertama mode normal, kedua mode wet. Ya, dia punya macam-macam mode berkendara. Oke, kita coba. Setirnya tuh nggak cepet-cepet amat ya, tapi lumayan direct, nggak banyak lag saat kita puterin, dan ketika roda depan berbelok itu nggak banyak jeda. Nah, sekarang sesi kedua kita masuk ke percobaan skid pad atau trek yang basah. Jadi dia ini punya sekitar 4 mode berkendara ya, tapi di kali ini kita bakal pakai normal sama wet aja. Nah, kalau kita ganti-ganti mode berkendara, yang diubah itu adalah traction control, active wheel control. Ya, mobil ini punya AEC, sama karakter pedal gas atau akselerator, dan yang terakhir dia juga mengubah karakter steeringnya. Jadi bisa lebih relax atau lebih ringan gitu ya, dan bisa juga lebih berat tergantung mode yang kita pakai. Nah, kalau di mode normal ya normal, standarnya Mitsubishi X-Force gitu ya, settingan middle lah yang cocok buat hampir semua kondisi. Kalau misalnya di mode wet, katanya sih pedal gasnya bakal dibikin sedikit agak lambat responnya biar aman juga, dan setirnya juga bakal dibikin lebih berat biar kita kayak lebih pede gitu, lebih waspada sama kondisi jalan. Kita dapat 4 putaran di trek basah ini, dan pertama kita pakai mode normal dulu. Tadi sempat disupirin sama test drivernya Mitsubishi sampai kecepatan sekitar 60-an kalau nggak salah. Dan sebagai catatan aja, kita juga pernah nyobain becek-becekan di sini. Waktu itu pakai Toyota Camry, bannya Bridgestone Potenza atau Turanza gitu. Salah satu Camry itu bisa mencapai kecepatan 60, dan waktu pakai ban yang lebih bagus lagi itu bisa 80. Ini kita cobain di maksimal 55 kali ya. Sekarang kita berhenti, kita coba mode wetnya. Coba mode wet. Oke, udah masuk mode wet. Nah, berasa. Jadi
Kalau misalnya di mobil lain drive mode cuma ngubah kayak respon pedal gas, respon engine sama gearbox, ini yang diubah tadi seperti gue bilang, AYC-nya berubah, traction control berubah, pedal gasnya berubah. Jadi ini pedal gasnya sedikit dijeda gitu responnya. Jadi kita nginjek pedal gas itu jalannya masih agak sedikit dijeda. Tapi perubahan drive mode itu tidak mengubah karakter gearboxnya. Dia masih pakai CVT yang kurang lebih familiar sama Mitsubishi lain. Jadi bukan gearbox baru-baru amat, tapi ya begitulah gearbox ini. Oke, jadi drive mode-nya itu benar-benar cuma ngubah traction, AYC, pedal gas sama apa namanya si setirnya. Transmisinya tidak diubah sama sekali. Jadi perbedaan karakter transmisi itu hanya dihitung dari apakah kita nginjak pedal gasnya itu nyantai atau ugal gitu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian aspal bergelombang. Tadi kan udah beton ya, sekarang aspal bergelombang dengan kecepatan maksimal bisa di 60 km/jam. Nah, sebenarnya dia masih kerasa mobil itu tuh kaku gitu. Tapi kalau dibilang kasar ya enggak juga. Mungkin gara-gara perbedaan area test drive, jadi emang kerasa beda ya mobilnya. Atau Mitsubishi sendiri juga bilang mobil ini kan baru di mass pro, diproduksi massal itu sekitar bulan November atau Oktober kalau gua nggak salah. Jadi mungkin ada 1-2 adjustment sebelum mobil ini benar-benar dijual dan dilempar dikasih ke customernya. Mungkin seperti itu ya. Sebenarnya kalau buat kekedapan ya, yang bisa kita bilang sekarang adalah ya tadi, suara ban atau suara dari aspal itu agak masuk. Tapi baik lagi, ini aspal yang kasar gitu loh. Oke, body control nggak ada masalah. Cuma kalau misalnya sekarang kita bicara feature-feature yang bisa bikin orang bilang wah gitu, mungkin mobil ini emang lacking. Contoh nggak ada sunroof atau panoramik, jok depan masih manual, tapi yang cukup dibanggakan adalah dia punya sound system Yamaha dan dia juga punya macam-macam mode wallpapernya. Nah, sekarang kita masuk ke mode wet, slalom lagi. Oke, aman. Sip. Oke, sekarang kita lap terakhir dan kita bakal coba ngetes akselerasi 0 ke 100 dari mobil ini. Karena jujur aja, dia pakai mesin sama CVT yang sama kayak Xpander, dan Xpander bukan mobil yang paling kenceng di kelasnya. Malah belet. Tapi karena mobil ini lebih kecil dan lebih pendek juga, kita penasaran apakah ada perbedaan gitu ya. Mungkin drive mode kita masukin ke normal lagi biar gripnya maksimal, traction tetap nyala, AC1, dan di dalam mobil ini ada 2 orang. Oke, siap, kita gas. 1, 2. Karena masih penasaran, jadi kita coba lagi. Kondisinya masih mirip ya, isi mobil 2 orang, AC nyala, tapi bensin di tangkinya udah berkurang dari yang kita coba sebelumnya. Jujur lagi-lagi bukan angka yang paling kencang. Masih ada beberapa subcompact crossover dari Korea atau mungkin sesama Jepang atau bahkan produk Tiongkok yang akselerasinya lebih kencang daripada ini. Tapi ini cuma test drive sementara di area tertutup. Untuk mengetahui kondisi realnya, kita harus pinjam mobil ini buat nyobain lebih jauh, lebih lanjut, dan mungkin ngitung berapa irit juga di video nanti. Ya lumayan lah ya, akhirnya kita bisa coba mobil ini di lingkungan yang berbeda, kondisi jalan yang berbeda, dan akhirnya bisa ngerasain meski cuma sebentar. Kok cuma sebentar bang? Ingat, bukan soal durasi, yang penting rasa. Jadi gimana rasanya mobil ini? Well, begitu kita nyoba antara di Gias sama di sini, karakternya emang beda. Mungkin kalau di Gias kita ketemu speed trap yang kecil-kecil yang sering itu, dia kerasa keras, tapi di sini di kondisi jalanan yang lebih realistis, dengan macam-macam gundukan yang lebih gede, dia ternyata nggak sekeras atau sekasar itu. Meskipun masih kaku ya, tapi masih relatif nyaman. Paling suara-suara ban emang agak masuk gara-gara diameternya gede, tapaknya juga lebar. Dan buat kalian yang berpikir, oh mungkin ini kayak Xpander ya, sebenarnya beda karena kelasnya pun berbeda, karakternya pun berbeda 180 derajat. Kalau Xpander itu lembut, nyantai, dia nih lebih kaku, mungkin ngincar orang yang lebih seneng nyetir sendiri, seperti itu ya. Dan kalau misalnya soal fitur, kita akui dia nggak selengkap itu. Sunroof nggak ada, jok elektrik juga nggak ada, jok pendingin juga nggak ada.
tapi paling nggak yang kita seneng adalah ternyata drive mode itu bukan cuma sekedar gimmick, tapi beneran mengubah beberapa aspek penting. Traction control berubah, AYC berubah, active yaw control, terus setir juga berubah beratnya, dan pedal akselerasi juga berubah responnya. Kadang lebih lambat, kadang lebih responsif seperti itu ya. Dan sebenarnya ya lagi-lagi ini mobil harus kita tes lebih jauh lagi untuk menemukan karakter sebenarnya dan siapa sebenarnya yang diincar oleh mobil ini, terutama dibandingkan para rivalnya. Ingat, di kelas ini kontestannya udah bisa belasan mobil dari berbagai merek. Gila ya. Oke, itu aja dari kita. Thank you udah nonton. Jangan lupa komentar, like, dan subscribe.